Oke. Ini malam itu tengah malam. Ini hari ini jam tanggal berapa sih? Tanggal 5. Tanggal 5 malam Jumat. Harusnya sih ya Yasinan. Ya bisa juga Yasinan. Sunnah Rasul. Sama siapa ya seharusnya ya? Itu ya kita bingung ya. Sunnah Rasul sama siapa? Judulnya Yasinan, Sunnah Rasul. Kok bisa? Tapi di sini nggak ada sih ya. Di sini ada cowok nggak sih? Di mana? Maksudnya apa namanya? Kok hilang? Oh di agensi ini? Di agensinya terima cowok nggak? Kayaknya untuk cowok aku belum tahu ya. Cuma kalau calling visa dia menerima. Oh. Dari Filipina atau Filipina. Ya. Lihat tadi ada Filipina satu cowok. Kemarin datang satu agensi ini. Cowok Filipina satu. Dari Filipina. Tapi kalau Indonesia kok jarang ya? Susah. Banyak ilegal. Iya sih. Kamu biasanya nongkrong di mana kalau libur? Kalau saya mah nongkrongnya di mana aja. Banyak kan mongkos sih. Di Mongkok. Kenapa sih? Apa sih yang paling hebat dari Mongkok itu? Ya kalau Tengah-tengah. Iya. Dari ujung ke ujung. Nyatunya di Mongkok. Bukannya di Kos WB? Mefu. Jarang. Kalau kelas ibu itu kebanyakan anak Filipina ya. Kalau Sentral. Filipina itu markasnya Sentral. Kalau kita Kos WB. Kalau aku markasnya ya Mongkok. B2. Bukan. Aku bukan kelompok B2. Mangkal. Taman A2. Oh, di Taman A2. Oh, di pecah-pecah rokok dia itu kan ya. Iya itu kok emang enak beneran. Enak. Aku belum pernah nyobain. Soalnya kalau mau kita nge-vlog sana. Antri. Gede banget bal antrinya. Gak tahu seberapa enak sih pecel di sana. Harganya berapa ini? 30. 35. Murah men. 30 35. Murah men. Banyak dikit. Banyak. Porsinya banyak. Iya. Porsi banyak banget. Enak kok. Itu ada 2 kok. Cabangnya sih satu taman cuma ada 2. Iya. Yang satu apa? Pecel berkah. Dia satunya itu dekat itu loh, taman lorot yang playground itu loh, di situ. Tapi sama-sama pengerokok sebenarnya. Sama cuma beda orang itu nih. Kan terlalu full yang di depan. Pernah nggak ada Pak D ke situ gitu? Ada sih kadang. Ada. Gitu ya. Cuma intinya kita kan juga hati-hati ya, namanya kita kan nggak boleh kerja di luar kontrak, harus hati-hati. Jadi itu sebagai batas sekarang anak-anak itu. Ya, banyak pemutihan ya kayaknya. Desember banyak loh. Desember. Jembatan Mongkok sekarang udah banyak banget. Jembatan Mongkok. Menurutmu gimana sih orang-orang yang ngedance? Maksudnya ngefullin satu jembatan kayak gitu, pernah nggak nongkrong di jembatan itu? Oke, aku ada pengalaman nih di jembatan, oke? Sama namanya jam daerah ya. Sebetulnya sih nggak masalah ya, itu kan untuk hiburan ya, cuma kalau bisa sih jangan terlalu seperti itulah. Hiburan mah nggak masalah, tapi itu terlalu kayak di umum. Kayak kita kan ya mungkin ada yang mau, ada yang kaya sih. Cuma ya kalau aku sendiri emang orangnya nggak terlalu suka, agak ada malunya sih itu. Maksudnya takutnya orang sini ngecap kita kayak apa sih, orakan, nggak ada tempat, padahal kita kan cuma pengen have fun sebetulnya. Kayaknya nggak ada tempatnya kayak gitu. Terlalu full juga nggak baik gitu loh. Ngomong-ngomong, di agen ini apa aja sih fasilitas yang, maksudnya boarding house ini yang menurut kamu oke lah, comfort buat tinggal di sini? Pertama ya dari makanan nih, kita ada disiapin dari beras gratis kayak beras itu, dan ada mie, ada kopi, pastilah. Masa itu emang suka kita sharing. Kadang ada kan nggak boleh kan, itu boleh itu. Terus kalau masalah kamar juga bersih bagus gitu loh, dapatnya kita juga kan.
Mau kamar mandi juga nggak jorok. Minyak ada dong, minyak ada juga. Terus telepon juga oke lah. Kedua ini yang paling penting. Biasanya nih ya, biasanya kalau di boarding kita nggak boleh pakai mesin cuci atau cuci tangan. Nah ini akhirnya fasilitasi mesin cuci nih. Jadi kita cucinya pakai mesin cuci, sabun juga ada nih gratis ya. Biasanya kalau di luar boarding kadang nyuci pakai tangan ya, kita beli sendiri semuanya. Ini enggak, dia memfasilitasikan mesin cuci dan sekali sabun. Aku pertama kali masuk ke sini itu sabunnya nggak tahu kalau gratis ya, soalnya kan ditaruh di dalam. Ya. Jadi apa namanya? Ya yang lama-lama itu dia nggak ngasih tahu ke kita. Nggak ngasih tahu ke aku kalau sabun itu ada sabun gratis itu. Jadi aku sabunnya itu pertama kali beli sendiri. Terus habis itu apa namanya? Setelah agennya kesini ngomongin kalau ini tuh sabunnya gratis. Jadi mungkin beda orang dari level yang dulunya tuh nggak ngasih tahu, kemungkinan kayak gitu. Kalau di sini tuh kalau gratisnya kayak gitu. Dia sudah semaksimal mungkin sih gratis. Ini juga gratis ya? Iya, ini gratis. Setiap malam aku pakai minyak. Terus makan dan malam. Yes. Ya ini. Bapak kopi nih, saya bakal bisa kopi. Ini toh makan ini beli sendiri sih. Iya. Dan bisa juga. Tapi Indomie selalu dikasih Indomie. Ini siapa sih? Oh ya, yang paling enak ini kayak ini, rumahnya tuh kayak rumah pribadi. Jadi nggak banyak orang gitu. Nggak harus 10 banyak kayak biasanya ada banyak keseroy. Ini nggak cuma berempat, 5, 6 itu. Pernah chaos kok. Masa? Pernah chaos. Sampai kurang-kurang tempat. Sampai kurang-kurang tempat. Dan enaknya masih nggak terlalu banyak kan, nggak terlalu kotor gitu. Enggak, maksudnya enaknya itu mereka cepat keluar kayak gitu loh. Ya. Kadang ada yang cepat keluar, tapi kalau aku yang di sini udah, masya Allah, Oktober, November, Desember apa? Melewati dari tanggal 22 Oktober itu aku udah di sini. Dari tidur di sofa. Oh, berarti finishnya dicepetin ya ini. Ini dicepetin. Kalau saya finishnya sampai visa habis baru keluarin. Kalau kamu ya? Sama visa habis ya? Iya, visa habis. Nunggu visa habis dulu mungkin baru keluar ya. Kalau aku dicepetin 1 bulan. Jadinya aku keluar. Jadinya aku dari tanggal 22 November, jadi 22 Oktober, November masih belum. Desember alhamdulillah visa turun. Jadi melewati 3 bulan, tapi nggak fix 3 bulan. Nah itulah beda bos itu beda. Kadang ada yang kamu udah cepet 2 minggu sebelum finish udah kamu keluar. Ada juga yang sampai di hari terakhir baru keluar. Itu aku. Kalau majikanku yang pertama itu aku kelewat 1 hari. Jadi visa aku habis 1 hari. Lah bapakku itu ngitungnya itu waktu dia ngambil dari agen. Tahunnya waktu dia ngambil dari agen. Nah disitulah visa aku habis. Bapakku mikirnya dulu kayak gitu. Makan pisang. Promosi kok enaknya kayak gitu. Nah ini aku udah ngalamin istilahnya apa namanya majikan yang 1 bulan visa belum habis udah dikeluarkan. Nggak enaknya hidup di luar. Betul. Karena kita nggak ada pendapatan. Karena juga kita nggak boleh kan kadang legal. Kalau saya tahu kalau di cus di brogol sama Papa. Borgol. Oh iya, salah ya. Oh iya, udah keren batas ya. 3 kali guys. Error. Relax. Kamu kesini lulusan apa? SMP. Berarti kita semua paling sama ya di SMP ini ya, walaupun SMA. Kamu apa, Wit? SMK, dilulusin SMK. Kalau zamanku dulu nggak boleh. SMP zamanku dulu. SMK. Mungkin kamu baru-baru ya, paling 2000 berapa gitu. Di sini? 2015 ke atas. Enggak, 2020 ya kamu. 2022? Oh, berarti baru. Soalnya kalau di zamanku 2009 itu semua walaupun mau lulusan universitas, SMP. Karena kan takut dengan urusan kita nantinya. Gitu. Semuanya SMP. Kamu kalau urusan segini kok kenapa kamu jadi babu? Tapi kalau Filipina aneh loh, dia universitas loh. Iya dah. Semua? Ya walaupun nggak semua ya. Cuma itu kebanyakan yang universitas yang diambil. Nah ini buat anak jadi Indo nih. Nah ini mau ngomong nih. Jadi betul-betul nih.
jangan sampai melihat aja di profil ya. Ini beneran nih, karena ada nih pengalaman teman sendiri nih. Dia di PT, mungkin dia nunggunya hampir 1 tahun ya, sampai 1 tahun. Akhirnya dia terbang ke sini. Setelah di sini cuma masih mungkin 2 bulan, dia dapetnya ya kita namanya rezeki-rezekian, dapat bosnya lebih gak bagus lah intinya gitu. Makan dia gak dikasih gitu kan, kurang terus. Akhir 2 bulan dia gak betah, pengen pulang. Sedangkan dia masih ada potongan di agent nih. Kita nggak bisa itu juga untuk memutuskan kontrak atau memutuskan masih ada sangkut pautnya dengan agensi. Tuh. Kam. Nah, buatan di PT bener-bener terutama bahasa, kedua mental. Di sini kita itu butuhnya hanya mental dan bahasa. Bahasa penting lah ya. Mau sepintar apapun kita, kalau mental kita nggak kuat, percuma. Ya itu. Kita di sini yang udah gila loh, intinya gitu. Mulai aja udah gila, udah alhamdulillah kita udah gitu intinya.